kalau Anda memulai sesuatu dari aspek material, ya, gapai kepemimpinannya, maupun nanti membuat program, yakinlah nggak akan pernah berhasil bangsa ini. Pasti. Menuju kehancuran. Pasti nyungsep. Karena pendekatannya material. Harusnya imaterial itu ya. Kan padahal dalam agama itu setiap bayi lahir apa-apa sudah dijamin rezekinya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah percaya itu. Yang kita percayai adalah angka-angka tadi. Apa kontekstual. Ya, semua yang tekstur. Gitu. Makanya kalau 1000 musuh, kita sendiri pasti kabur, Pak. Padahal sudah ditunjukin pada zaman Musa, Pak. Nggak mungkin belah laut, tapi karena ada kuasa Allah. Nah, itu yang harusnya kita bangkitkan. Padahal gini, Jenderal ya, Pak. Ada satu hal yang menurut saya kita hitung gini. Coba, sekarang kita mungkin punya apa-apa, ya. Tapi kalau kita ukur kadar kebahagiaan, mana yang lebih bahagia ketika kita masih jalan kaki? Zaman kita dulu, Pak. Iya. Jauh. Jauh, Pak. Masih di kampung, kita masih main mobil-mobilan dari bambu dan lain sebagainya. Jauh sekali, Pak. Saya membayangkan justru kita seperti di penjara modernitas jadinya sekarang. Nah, ini namanya digital prison. Nah, saya mau kasih tahu juga rahasia kenapa ini smartphone ada. Ini adalah ruang untuk mengakumulasi kelakuan jahat sini. Nah, itu nggak disadari orang. Hedonis lah, apatis lah, ngebully lah, pornografi lah, semuanya disatukan di situ, Pak. Dan orang yang tadinya tidak bermusuhan, sedikit aja dibikin ini. Terus kemudian kita... Dan lucunya, kita bisa bermusuhan dengan orang yang nggak pernah kita lihat. Iya, memang itu dibikin, Pak. Kenapa? Dia mau ganggu kita punya ketenangan psikologi, Pak. Makanya mereka siapkan buzzer. Dan buzzer ini dibayar. Siapa yang bayar saya tahu. Dan nanti ada namanya fact checker. Kalau Bapak punya ini di take down, itu seolah-olah dilaporkan oleh fact checker. Polisinya medsos. Dia melapor ke lembaga, saya tahu namanya. Nah, lembaga inilah menjadikan dasar fact checker itu untuk lapor ke otoritas yang lebih tinggi yang ada di luar. Karena dia harus punya mekanisme. Gitu, Pak. Fact checker, buzzer, influencer. Makanya kan ada influenza, ada influencer. Sama. Ini semua istilah terminologi yang mereka bikin. Ada influenza, ada influencer. Iya. Gitu ya. Nah, itu bahasa Itali. Forza, semangat. Itu bukan penyakit, bukan penyakit. Cuman diadopsi supaya bisa jualan obat. Gitu, Pak. Ya, kalau kita mau buka banyak sekali, Pak. Oke, sahabat sekalian. Nanti kita akan buka seri ketiga ya. Seri ketiga itu salah satunya adalah tadi gimana bayar utang yang belum dibuka hari ini. Kalau ada salah satu yang ngambil dan beliau komit, saya buka. Oke. Saya buka, tapi dengan catatan tidak boleh diambil yang lain nih. Masalahnya kalau dibuka, Pak, takut khawatirnya bukan mereka mau ambil, mereka hadang. Gimana? Ada tim yang akan menghadang supaya konsep ini tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan. Atau konsep ini seperti irasional gitu. Ya kalau irasional buat mereka karena nggak nyampe ilmunya, mereka bilang irasional. Pak, cara mafia selesaikan dengan cara mafia, kan gampang. Dan itu aman. Aman dari. Saya bilang kasih margin 10-25%. International pressure aman. 10-25%. Loh, takut sekali di pressure, Pak. Kenapa ketakutan itu selalu menguasai kita? Enggak, maksudnya artinya kan itu kan real di masyarakat kan? Real, Pak. Masyarakat mah tinggal tunggu enaknya lah. Nggak usah libatkan masyarakat. Siapa suruh yang minjem, masyarakat dibikin pusing. Masyarakat tinggal terima enaknya. Let's say masalah real misalnya, ya kan? Apa kemampuan kita misalnya untuk mengembalikan tenaga kerja asing dari China? Nah, pertanyaan saya juga ya. Bapak bilang TKA, saya bilang kenapa ada TKI? Kenapa harus negara kaya terus ada rakyatnya yang harus cari makan di tempat luar? Iya. Memalukan sekali. Lalu sekarang ada yang masuk begini, dan mereka masuk ketika kita dibuat lengah ketika masa yang tidak boleh kemana-mana, mereka datang ke sini. Iya. Apakah itu normal? Ya itu masalahnya. Sekarang kan ada hal seperti itu ya. Ketika seorang pemimpin mau ngambil kebijakan, ya kan, yang katakanlah radikal barangkali dalam tanda kutip, kan ada yang seperti ini nih. Nah itu maksudnya yang saya katakan aman bagi national interest, national security gitu. Oh, saya baca video China sudah siap perang dengan Indonesia misalnya kan, gitu. Pak, lebih baik mati dengan harga diri daripada hidup terlunta-lunta menjadi budak. Oke. Ya, kok takut sekali dengan kematian? Kita ini makhluk imaterial, Pak. Oke. Hanya numpang di physically. Ini juga bentukan Tuhan kok. Kenapa kita tidak inikan ke dia? Kita hanya ditakut-takuti dengan berita, kita ditakut-takuti dengan ini. Ya, orang di kampung itu tenang-tenang, orang yang tidak ini, orang yang suku Baduy apa enggak ini. Ini kan cara propaganda itu dengan ini, Pak. Ya. Bapak tahu ada begini, ada begitu. Lalu ada buzzernya. Pak, nggak ada orang tuh mau mati sebenarnya, Pak. Ada satu calon mengatakan begini misalnya, gimana dengan TKA asing yang banyak di sini? You bisa gantiin kalau dia dipulang. Loh, kenapa harus main ganti-gantian?
nggak punya konsep ya seperti itu. Ya cuman karena didudukan, karena sudah dianggap melewati posisi yang ini, tidak menjamin kualitasnya. Iyalah. Kenapa? Padahal kan dia TKA itu adalah dia create kerjaan buat mereka, ya kan, by design, ya kan. Yeah. Lalu kita terima seolah-olah itu kebutuhan kita. Sama juga yang kenapa TKI keluar, itu by design juga. Iya. Jadi dibuat di sini sulit supaya keluar. Orang lain masuk. Ini yang dibilang apa? Tikus di lumbung padi mati. Buset deh. Iya. Kita tidak punya beras, kita bisa menghasilkan beras, tetapi kenapa justru masuk beribu-ribu ton itu? Iya. Ya kan? Dari Kamboja apa segala macam. Apa nggak malu? Kita punya otoritas untuk menginikan. Padahal kalau pakai konsep yang saya bilang kita punya teknologi tadi, Pak. Iya. Kita bisa berlipat-lipat, Pak. Yang tadi yang konsep daun-daun tadi. Ya. Yang ya, apa? Saya buka aja namanya Elisitor. Apa? Elisitor Nuswantara. Apa itu? Ya itu teknologi yang saya bilang tadi, gratis lah. Semua udah ada di alam. Dia memperbaiki itu Mikosa. General yang bikin? Ya. Sama siapa? Sama tim saya. Mikosa. Berapa lama proses ininya? 15 menit. Enggak, maksudnya proses ininya berapa lama? Proses menciptakan itu atau menemukan itu? Sudah lama sebenarnya, Pak. Cuman kan gini, Pak. Mereka-mereka yang menguasai perpupukan ini tidak suka. Dan kalau perlu dibunuh. Makanya ternyata kami bertemu dengan sesama yang memahami itu. Dan konsepnya akhirnya kami paham. Bahwa ngebajak tanah itu malah ngerusak dia punya internet tanah. Gak sadar kan? Padahal di Baduy, Pak. Tidak perlu dibajak, Pak. Tumbuh di 180 cm dan kualitasnya bagus. Tumbuh. Jadi, apa? Tumbuh padi. Padi? Okay. Emangnya Tuhan suruh ngebajak? Kagak. Tinggal colok aja. Apalagi lagunya Kus Plus, bukanlah hutan hanya kolam susu. Iya, kita punya kayak begitu tapi tidak diimanin. Terus ikan pakai pelet buat dagang. Akhirnya apa? Makan ikannya menurut teori bagus, tapi hasilnya kimia, sakit. Terus makan ayam yang disuntik-suntik. Memang jadi ekonomi. Hasilnya, Pak. Itu kan suntikannya itu kan masih masuk ke tubuh kita. Makanya anak-anak gede-gede kan. Anak gede-gede hasilnya apa? Nggak kuat, rapuh. Mentalnya mudah anxiety, mudah cemas, tidak tahan kalau dibully, nggak tahu kalau dia makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan yang mulia. Akhirnya begitu dibully dia pikir dia manusia yang jelek. Itu akibatnya, Pak. Gampang bunuh diri. Iya, dan sebagainya. Wah, banyak hal yang memang banyak aspek ya. Banyak aspek, Pak. Tapi ini semua satu rangkaian sebenarnya. Karena one word government, one word currency, and the last one word religion. Dan itu not from the God, ya kan? Bukan. Mereka yang act seperti Tuhan. Jadi mereka mau playing God, memainkan peran sebagai Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka manusia juga. Itu udah dinyatakan dalam film Godfather. Oh gitu. Ya apa? Godfather. Dan God yang sebenarnya kita pahami itu yang bahasa Inggris itu kan bahasa yang mereka bikin adalah bahasanya mereka. Karena God mereka adalah gold, oil, dan diamond. Kita cuman karena kita tahunya terjemahan Tuhan adalah God, akhirnya kita ikut-ikut latah mengucapkannya. Gold, oil, and diamond ya. Iya. Keren ya. Nanti orang bilang cocokologi. Padahal mereka juga yang bikin itu. Banyak lagi lah kalau kita mau buka. Luar biasa. Pak Jenderal. Ya. Cukup nanti kita akan lanjutkan lagi. Kasihan nanti pada capek dengerin deh. Enggak juga, karena kita nanti kalau saya sengaja memang cultivate ini ya. Jadi no matter apakah nanti mereka mau paham atau enggak. Yang paling penting adalah kita bikin dalam satu video ya, yang ini 2 jam lebih. Nanti kita potong-potong juga. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang potong. Saya ingin ya Pak Jenderal pada bagian akhir ini memberikan entahlah pesan bagi calon pemimpin. Kalau yang sekarang kan tinggal 1 tahun lagi, rasanya apa yang bisa kita harapkan? Harapan lah ya, Pak. Iya kan? Harapan sebagai warga negara. Iya, warga negara. Silakan Pak Jenderal. Kepada para calon pemimpin yang akan datang, saya sebagai warga negara yang cinta damai dan takut akan Tuhan, saya sangat berharap agar siapapun nanti yang terpilih, kembalikan rakyat untuk menjadi takut akan Tuhan, dan rakyat yang cinta akan Tuhan melalui value yang bapak-bapak sekalian tularkan kepada rakyat. Karena suatu negara tidak ubahnya organisasi, ikan busuk dari kepala, dan budaya organisasi atau perilaku organisasi itu sangat tergantung daripada kepalanya. Kalau kepalanya bersih, maka seluruh tubuhnya pun akan bersih. Terima kasih. Kiranya perjuangan bapak atau ibu itu diridhoi oleh Allah, dengan catatan kembalikan semua kehendak Allah yang terjadi. Jangan besarkan nafsu, karena itu akan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.